Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah. Saya dari kelas Manajemen A Pagi dari Universitas Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi toharoh. Nah, di sini ada pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Pengertian toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu yang artinya bersih atau suci, sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Nah, di sini ada hukum toharoh. Hukum toharoh itu wajib. Nah, ada ayat yang menjelaskan, dan pakaianmu bersihkanlah, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4, dan juga ada hadis yang meriwayatkan salat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci. Syarat-syarat wajib toharoh. Yang pertama, Islam. Maka bersucinya orang non-muslim hukumnya tidak sah walaupun ia melakukan sesuci sesuai rukun-rukunnya. Yang kedua, tamyiz, yakni pintar. Dalam masalah toharoh tidak disyaratkan balik atau batasan usia. Batasan tamsyid adalah anak yang sudah bisa mandiri sekira ia mampu makan, minum, istinja, dan kebiasaan lainnya sendiri. Yang ketiga, tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke anggotanya yang dibasuh, seperti lilin, minyak yang menggumpal, cat, tinta, dan sebagainya. Yang keempat, ada menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tata cara toharoh dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kadar hadas dan najisnya. Yang pertama, ada mandi wajib. Mandi wajib adalah salah satu bentuk toharoh yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti haid, nifas, dan keluarnya sperma. Mandi wajib dilakukan dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Yang kedua, ada berwudu. Toharoh dengan berwudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil ketika hendak melaksanakan sholat. Dalam Islam, wudu termasuk ke dalam syarat sah pelaksanaan sholat. Yang ketiga, ada tayamum. Toharoh tayamum merupakan cara bersuci untuk menggantikan mandi dan wudu apabila tidak menemukan. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci dan tidak tercampur benda lain. Macam-macam alat toharoh. Di sini macam-macamnya ada air, debu, batu, dan benda-benda keras yang suci dan menghisap. Bagian air toharoh. Pertama, ada air mutlak. Air mutlak merupakan air yang suci juga mensucikan. Artinya yang masih murni dan belum tercampur oleh hal-hal najis lainnya. Air mutlak terbagi menjadi 4, yaitu air laut, air hujan, salju dan embun, air zam-zam. Nah, di sini ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air bekas berpakaian bersuci. Baik bersuci itu hukumnya wajib, seperti berwudu sebagai syarat sah sholat, atau bersuci yang hukumnya sunnah, seperti mandi sunnah salat Jumat. Nah, di sini ada air yang telah tercampur dengan sesuatu yang suci. Air ini masih dihukum suci mensucikan selama kadar kemutlakan air masih terpelihara. Nah, di sini ada air najis. Awal dari najis adalah air mutlak. Oleh sebab itu, air najis ini adalah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jika sesuatu yang najis tersebut sampai merubah salah satu sifat air, rasa, bau, dan warna, maka hukum air tersebut sudah menjadi air yang najis, air yang tidak dimakfu. Kedua, bila suatu najis tersebut ada pada air mutlak tetapi tidak merubah dari 3 sifat air tersebut, maka hukumnya masih suci dan mensucikan, air yang dimakfu. Nah, di sini ada hikmah toharoh. Bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia, menjaga kewajiban dan kemuliaan manusia, menjaga kesehatan, menyiapkan diri kondisi terbaik saat menghadap Allah. Nah, mungkin hanya sekian materi toharoh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.